Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian Omikron ini, dan peneliti-peneliti yang terus dikontak oleh Pak Budi, Menteri Kesehatan, masih terus berjalan dengan sangat ketat. Penelitian ada yang menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan, tetapi risiko peningkatan perawatan rumah sakit sebagaimana terjadi di UK itu juga sangat berbahaya. Nah, karena itu dapat juga orang meninggal karena tidak dapat perawatan. Berita baiknya sampai saat ini tingkat kematian karena Omikron masih terlihat rendah, tetapi dari malam juga dapat kita berita dari Amerika belum boleh menyampingkan bahwa kemungkinan itu juga bisa tinggi. Oleh karena itu saya titip pada semua teman-teman media dan masyarakat setanah air, kita jangan bergosip ria dengan ini. Dengarkan saja penjelasan resmi dari pemerintah. Kejujuran pertama, kejujuran penyakit ini ada atau tidak ada. Setelah ada, kejujuran akan penyakit ini ada atau tidak ada, bagi yang tahu tentunya. Kedua, kejujuran media. Kejujuran media. Kalau tadi katakan media memang banyak orang sekarang semuanya bisa punya media. Biarpun tujuannya hanya subscriber atau hanya pengen viral, pengen macam-macam, itu ada media. Nyalahkan media nggak bisa mengerjakannya, media semacam itu. Media itu berita kecil digedekan banyak, bukan urusan corona saja, macam-macam. Yang sesaat yang macam-macam, ada memang penjahat disebar kejahatannya untuk viral, ada orang baik difitnah, ada macam-macam. Ya macam-macam itu kan media ya media sudah. Media membesar-besarkan. Nah, kemudian apa tadi? Jualan obat. Ya, jualan obat itu bisa dikatakan wajar juga tidak wajar. Biasa kalau misalnya ada musim hujan, ada orang jualan payung, itu tidak usah. Atau mungkin ada banjir, bukan berarti ada orang menyengaja banjir. Atau bisa banjir dibuat lalu ada orang membuat tempat pengungsian, penyewaan segala macam, bisa jadi. Artinya apa? Kita perlu jujur. Kalau ada orang jualan obat, bukan berarti dia yang menyebar penyakit. Biarpun mungkin juga ada orang sengaja menebar paku karena dia pasang bengkel di sana, itu bisa jadi. Tapi tidak semua bengkel kita katakan begitu kan. Ini permasalahan, kita sudah nggak jujur, lalu saling tuduh menuduh, saling prasangka buruk, jadi jelek semuanya. Nah, yang membuat vaksin kita mungkin dituduh dia adalah mau jualan vaksin. Memang kita butuh vaksin misalnya, ya wajar saja jualan vaksin. Misalnya jualan vaksin, saya tidak ngerti. Yang jualan siapa? Biasa saja. Kalau memang obat penyakitnya dibuat, yang jualan bisa saja yang membuat penyakit dan bisa saja orang lain jualan. Kalau memang sudah ada wabah, kalau nggak ada yang jualan, bingung juga nanti pada akhirnya. Terserah apakah penyakit ini sebabnya dibuat oleh orang atau tidak, yang jelas kita perlu obat, kan begitu. Jangan disalahkan yang jualan obat, lalu dikatakan kamu ini sengaja membuat penyakit, tidak bisa. Nah ini lah. Tapi memang mungkin kalau seandainya penyakit dibuat, atau tadi apa namanya, paku ditebar di jalan, kemudian di sana pasang bengkel, ya tetap kalau bocor tetap dibawa ke bengkel, jangan bingung dulu ya, bengkel ngurusi kejahatan tukang bengkel, ya sambil kita urusi, tapi harus kita akui bahasanya ini bahannya bocor. Maksud kami apa? Kita jujur ini. Kalau menafikan corona katakan tidak ada, Anda harus jujur ini. Mau bagaimana keluarga kita ada yang sakit, ada yang meninggal, bahkan juga ditangani dengan cara yang benar. Bahkan Anda sendiri mungkin mendengar suara ini merasakan sakit itu. Kalau dikatakan tidak ada, bisa jadi ini membahayakan, seharusnya orang waspada. Ini kan meniadakan, ini sepertinya berada di kutub ekstrim juga. Yang mengatakan berlebihan, kutub ekstrim. Sehingga orang dibikin takut, yang tidak covid di-covidkan. Nah ini kan semua karena urusan dengan ketidakjujuran. Yang ada dibilang tidak ada juga tidak jujur, karena ada kenyataannya. Bahkan yang mengatakan tidak ada juga menceritakan ada kasus corona di tempat lain misalnya, berarti kan ada. Lalu bagaimana dia meniadakan misalnya? Kita perlu jujur gak? Kita jangan hanya ini, permasalahan kita tuh kadang dibawa ke permasalahan politik, permasalahan kubu-kubu. Kita ini masalah kemanusiaan, yuk kita selesaikan problem umat ini. Yang satu menafikan, lalu menafikan ada yang sakit bagaimana? Yang satu berlebihan, dikit-dikit di covid kan misalnya, jika ada, berarti rumah sakit perlu jujur, jangan sampai tidak covid dikatakan covid.
Hasil yang dideteksi oleh alat itu hanya tentunya ya wajar, namanya alat. Kita kan tidak bisa kecuali dengan alat. Bagaimana mengetahui penyakit itu dengan alat? Bukan disalahkan alatnya misalnya. Wah, ini alat buatan, nanti mau jualan alat. Loh, kalau tidak dengan alat kita tidak bisa mengetahui. Dan semua alat untuk mendiagnosa penyakit itu kan dengan alat itu bukan pasti mengarah ke sana. Ya menggunakan alat bohong bisa saja. Suratnya dibuat begini, dipositifkan lalu menjadi ini karena tidak jujur semuanya. Ini permasalahan di sini. Jadi yang perlu ditegur adalah diri sendiri, kita sendiri semuanya. Kita ditegur kalau sudah tidak jujur. Kita sekarang semuanya kembali kepada kejujuran. Yang jualan obat tidak jujur juga salah, rumah sakit tidak jujur juga salah, yang menafikan tidak jujur juga salah, yang menggede-gedekan tidak jujur juga salah. Permasalahan ketidakjujuran. Ada apa ini? Sekarang sudah ada grup-grup seolah-olah ini mengatakan ada COVID, ini kelompok tertentu, yang mengatakan tidak COVID kelompok tertentu, sehingga adalah seolah-olah ini ada dua kubu, ini kubu ahli neraka, kubu ahli surga. Kenapa semuanya semacam ini? Problem kita umat kejadiannya sesungguhnya tetangga saya sakit, saudara kerabat saya yang sakit. Ada pun ini kita harus sadar itu. Jangan sampai ada yang menafikan, mohon maaf, yang menafikan sama sekali. Kalau ada seandainya menafikan sama, ini membahayakan orang lain. Bukan membahayakan orang lain saja, menjadi sebab pertentangan di sebuah rumah. Yang satu ini kejadian sebuah rumah, yang satu tidak percaya adanya COVID, yang satu percaya adanya COVID, yang percaya adanya COVID dia menjaga diri. Apa kata yang tidak percaya COVID? Kamu berlebihan, olo-oloan jadi gara-gara ini, konflik ini. Subhanallah, kenapa umat harus bikin masalah terus? Dalam sebuah keluarga yang percaya COVID dan tidak COVID berantem gara-gara ini. Yang tidak percaya dengan COVID merendahkan. Bahkan ada ustadz diremehkan. Nah, ustadz apa kurang tawakal? Masya Allah, dia ahli tawakal. Akhirnya gara-gara percaya tidak percaya COVID jadi saling mengejek. Ada apa ini semuanya? Kami seru kepada siapapun, hei Anda yang jualan obat, jika tujuanmu adalah untuk menolong orang, Anda dapat pahala. Tapi kalau hanya obatnya adalah untuk mencari kepentingan pribadi, keuntungan, itu ada Allah. Anda yang mengatakan COVID, Anda yang meng-COVID yang tidak COVID, ada hitungan di hadapan Allah. Tujuanmu untuk apa? Kalau katanya rumah sakit, kalau ada yang kena COVID dapat bantuan dan sebagainya, dusta, ada urusannya, ada hitungannya dengan Allah. Anda jangan berbohong. Yang mengatakan tidak ada COVID, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau menjadikan orang sembrono lalu menjadikan penyakit menjadi kemana-mana, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Mohon maaf, ini adalah kami sampaikan semuanya karena kami cinta kepada Anda semuanya. Kami tidak ingin Anda kepleset masuk wilayah dusta, bohong, ambisi, emosi, lalu permusuhan. Tidak. Apalagi media masalah rumah sakit sampaikan, menangani, media sampaikan berita yang sesungguhnya.